jauh lebih murka dibanding mereka berzina, minum khamr, berjudi, membunuh. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Ini yang dimaksud. Maka mana di antara dua kelompok itu, yang satu menyembah Allah murni satu-satunya, yang satu menyekutukan, mana yang lebih aman? Mana yang dijamin aman? Ya. Tentu kita semua tahu yang aman adalah yang mentauhidkan Allah. Maka alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang aman. Ya. Ayat ini sempat membikin para sahabat apa? Membikin para sahabat berat. Mana ada orang yang tidak zalim? Kan syaratnya untuk aman bahwa jangan mencampurkan antara keimanan dengan kedzaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Beriman kemudian tidak mencampur dengan kedzaliman. Berarti sepanjang hidupnya baik terus. Ini para sahabat faham. Ini berat sekali. Berat sekali. Ayyuna lam yazlim nafsahu, mana di antara kami yang tidak mendolimi dirinya sendiri ya Rasul? Mana ada? Pasti ada mendolimi. Dijawab oleh Nabi, laisa alladhi ta'nun, bukan itu. Maksud Allah bukan itu. Alam tasma'u qaulal abdi salih, tidakkah kalian mendengar, ingat ucapan seorang hamba saleh? Siapa? Luqmanul Hakim kepada anaknya ketika menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekali-kali menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu zalim. Zalim. Jadi yang dimaksud ayat tadi bukan kezaliman lain, tapi syirik. Berarti maksud ayat tadi adalah betul-betul beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, aman. Adapun berdosa, nggak ada orang yang tidak berdosa. Rasul saja pernah. Ya. Rasul pernah berdosa, pernah salah. Cuman kalau beliau salah, langsung ditegur, diluruskan oleh wahyu. Dan dijamin ampun, ya kan? Ya. Jadi maksud tidak zalim di sini adalah tidak syirik. Masih ingat zalim ada berapa? Zalim ada berapa? Zalim ada 3. Zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah, zalim yang akan diampuni oleh Allah, satu lagi, zalim yang tidak dibiarkan oleh Allah. Ya. Apa zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah? Syirik. Apa zalim yang akan diampuni oleh Allah? Apapun dosa selain syirik. Ya berzina, ya minum khamr, ya berjudi, ya tidak sholat, ya tidak saum, semuanya akan diampuni kalau Allah mau. Yang ketiga, zalim yang tidak akan dibiarkan. Sampai hari kiamat ada hitungannya, nggak akan dibiarkan. Allah nggak mengampuni, tidak membiarkan. Yaitu zalim kepada sesama. Mukul orang, nendang orang,
bunuh orang, mengambil harta orang, zalim kepada sesama. Ini tidak akan dibiarkan. Artinya ada hitungannya nanti. Kalau berzina, minum khamar, berjudi, langsung diampuni oleh Allah, bisa. Memang dosa kepada Allah, kan? Adapun membunuh, mencuri, korupsi, memukul, menendang, mendolimi sesama, Allah tidak biarkan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah berdosa jika tidak berani menasehati orang tua kita yang berbuat bid'ah? Tidak ya. Tidak ya. Kaidahnya anak tidak bertanggung jawab terhadap agama orang tua. Sama dengan istri tidak bertanggung jawab terhadap agama suami. Yang bertanggung jawab terhadap agama adalah suami terhadap istri, ayah terhadap anak. Ketika kita biarkan anak kita, istri kita tidak sholat, kita berdosa. Ketika kita biarkan ayah ibu kita tidak sholat, kita tidak berdosa. Ketika istri dia melihat suaminya enggak sholat, istri tidak berdosa. Mana contoh besarnya? Asiyah. Asiyah diam saja, tidak berbuat apa-apa, tidak menasihati terhadap suaminya yang berbuat dosa yang luar biasa besar. Dia Asiyah dijamin masuk surga. Bahkan menjadi khairun nisa. Sebaik-baik wanita. Ada 4. Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. Aisyahnya nggak masuk. Ya. Ini menunjukkan bahwa istri tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau biarkan suamimu tidak sholat, tidak saum, malah berbuat maksiat. Begitu pula anak terhadap orang tua. Lebih baik mana kerja di Indonesia dengan gaji kecil dan kekurangan atau di negeri kafir tapi besar? Di Indonesia, insya Allah. Sabar
dengan gaji sedikit, cukup-cukupin, ya. Bisa sholat berjamaah dengan jalan kaki atau mungkin naik motor. Di negeri kafir, jangankan sholat berjamaah, sholat Jumat, kadang-kadang berjalan perjalanan 1 jam, 2 jam. Ya, maka paling nikmat hidup di negeri muslim. Terdengar suara azan di mana-mana. Seperti negeri ini, negeri Islam, bukan negeri kafir. Kapan dikatakan masbuk? Apakah dia tidak mendapatkan bacaan Al-Fatihah imam atau rukuknya imam? Bahkan mendapatkan rukuk tidak masbuk. Mendapatkan rukuk tidak masbuk. Ketika kita datang imam sudah i'tidal, masbuk. Artinya nanti kan nambah satu lagi. Ketika kita datang imam sedang ruku, lalu kita langsung ruku, tentu dengan mengangkat tangan ya, bukan sedekap ya. Tidak masbuk. Ini terjadi pada diri Abu Bakrah seperti itu. Nabi salam, para makmum salam, Abu Bakrah ikut salam. Nabi tidak menegur Abu Bakrah, kamu kurang satu. Nabi hanya menegur Abu Bakrah, lain kali jangan lari. Karena Abu Bakrah itu lari, mengejar ruku. Yang dilarang larinya. Bukan tidak menambah rakaatnya. Berarti ketika kita mendapati imam sedang ruku, maka kita mendapati 1 rakaat. Memperbanyak puasa sunnah selama tanggal 1 sampai 9, apakah dianjurkan? Ya, mungkin puasa Senin Kamis, mungkin yang biasa puasa Daud, ya. Adapun yang dikhususkan oleh Rasul dan para sahabat adalah tanggal 9, puasa Arafah, atau lebih tepatnya bertepatan dengan orang-orang wukuf di Arafah. Ada riwayat tanggal 8 tapi maudhu. Riwayatnya maudhu. Jika dalam rumah tangga ada istri yang mengatakan bahwa rezeki Allah yang kasih, tapi kalau istrinya boros dan foya-foya mustahil bisa punya rumah. Ya tentu dalam hal ini suami jangan ikut boros, ya. Artinya kalau tahu istrinya boros, ya mungkin dijatah misalnya, ya. Dikasih banyak habis, dikasih sedikit cukup, ya. Ada mungkin orang model seperti itu, ya. Lam yusrifu wa lam yakturu, kan begitu hamba-hamba. Kalau membelanjakan harta itu tidak terlalu boros dan tidak terlalu bakhil. Ya, secukupnya. Apakah ucapan seperti tadi termasuk sombong dan berdosa di hadapan Allah? Kalau sebagai nasihat tidak. Kalau memastikan ya. Karena kan kita tidak boleh memastikan. Ini rezeki seret gara-gara istri, gara-gara begini, gara-gara itu, apa istilahnya? Tatoyur. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh, nggak ada tatoyur. Kalau toh ada, seandainya ada, itu ada 3 kesialan itu ya.
Jadi kesialan itu nggak ada. Seandainya ada, maka kesialan itu ada di 3. Apa? Istri, rumah, kendaraan. Tapi nggak ada orang seandainya. Mirip dengan sabda Nabi, seandainya aku boleh perintahkan orang untuk sujud kepada orang, maka aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Bolehkah seorang istri sujud kepada suami? Ya tidak boleh orang seandainya. Begitu pula kesialan itu. Seandainya kesialan itu ada, maka 3 itu. Kendaraan, istri, rumah. Tapi ya itu tadi, seandainya. Laukana syu'mu fafid salasa. Seandainya. Ya, habis. Silakan. Nabi Ibrahim kita sebagai manusia yang sangat mulia. Salah satu kemuliaannya ia gemar bersedekah berbagi kepada sesama hingga ia mendapat pujian dari banyak orang. Diungkap sangat mulia. Lalu Nabi Ibrahim sedikit bangga lalu berkata seperti mengajar, jangankan seperti ini. Kalau saja aku dikaruniai anak, kalau Allah memerintahkan untuk memberi anak itu, maka aku akan memberi anak. Apakah itu benar? Itu masyhur, saya sering dengar, tapi nggak tahu tentang kesahihannya. Itu biasanya ada di kitab-kitab seperti Nasoyul Ibad, Tanbihul Ghafilin, Duratun Nasihin. Kitab-kitab ini penuh dengan hadis-hadis dhaif dan maudhu. Dan menarik-menarik, sangat menarik. Itu nggak ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, nggak ada. Maka kita yakini bahwa ini ada kesan apa ya? Ada kesan sombong. Ya. Padahal beliau mulia sekali, manusia paling mulia nomor 2 kan? Setelah Nabi Muhammad SAW. Masuk sombong begitu. Ya. Dan kita aja kan juga tercela ya. Kita dermawan, lalu kita mengatakan, oh jangankan cuma segini. Seandainya saya punya begini-begini, itu kan sombong. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melihat bahwa di surga itu nggak boleh, nggak ada yang nggak boleh. Iya. Kira-kira bolehnya berapa kan istri? Ya maunya berapa? Antum mau berapa? Ya. Terus bila seorang istri masuk surga duluan dan suaminya masuk neraka, apakah statusnya di surga itu sendiri? Iya, itu si istri mau apa? Pokoknya apapun yang dia maui pasti terlaksana. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi kan punya pasangan. Ya? Ya dia mau apa enggak? Kan kita nggak tahu. Orang seandainya kan, antum nanyanya juga seandainya, ya kan? Kalau betul-betul sudah masuk surga, dia mau apa? Gitu. Maka seandainya ayahnya di neraka karena kafir, nggak mungkin masuk surga, ya dia nggak mau. Kalau dia mau, ya Allah, ayahku yang kafir tolong masukkan ke surga, ya bisa. Tapi dia nggak mau. Nggak ada rasa cinta, rasa sayang, hilang. Yang ada syukur, nyukurin sama ibunya, ayahnya, sekeluarga masuk neraka semua, nggak ada rasa. Udah dicabut. Ya. Kecintaan yang ada itu adalah cinta karena Allah, sayang karena Allah. Nggak ada karena darah, karena sekampung, karena satu bangsa, karena hobinya sama, nggak ada, hilang semua. Gitu ya. Maka Rasulullah tidak bersedih
saat kelak beliau tahu ayah ibunya masuk neraka. Begitu juga Nabi Nuh tidak bersedih lagi melihat Kanaan masuk neraka. Begitu pula Nabi Ibrahim melihat ayahnya Azar masuk, enggak ada rasa, enggak bersedih. Sedihnya waktu di dunia. Kan sahabat ikut nangis. Ketika Rasulullah nangis sedih saat dikabari oleh Jibril bahwa ayahmu, ibumu di neraka. Menangis beliau, para sahabat ikut menangis. Kapan? Ya di dunia. Di akhirat enggak ada rasa. Seluruh kecintaan yang bukan karena Allah dicabut oleh Allah. Wallahu. Bila seorang istri ditinggal mati suaminya, terus menikah lagi, bila sama-sama masuk surga itu bersama suami yang pertama. Yang terakhir. Seseorang itu akan masuk, seorang wanita itu di surga akan bersama suami terakhir. Oleh karena itu istri-istri Nabi ketika Nabi wafat nggak ada yang nikah lagi, rugi, dan nggak boleh juga kan. Seandainya boleh lalu nikah lagi dengan laki-laki lain, ya rugi sekali. Mending bersama Nabi kemana-mana daripada yang bukan Nabi, kan begitu. Kan nggak ada lah manusia laki-laki sebaik sehebat Nabi. Wallahu. Nah, udah habis istri. Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi